back to my video YouTube channel. This is with Miss Diauli. Hari ini gue mau bikin yang namanya makeup untuk wisuda, khusus dan spesial untuk teman-teman di sana yang baru lulus kuliah dan menyambut yang namanya siap-siap untuk kerja. Tapi kalian harus tampil cetar membahana dengan tampilan makeup yang ceria ini, ya kan? Ini dia khusus untuk kalian. Mudah-mudahan kalian suka. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat gimana caranya gue bikin make up look ini, tetap nonton video ini dan happy watching. Bye. Oke, untuk pemakaian make up pertama kali jangan lupa kalian pakai yang namanya pelembab dan yang namanya tabir surya atau sunblock atau yang namanya sunscreen. Nah, untuk penggunaan sunscreen bebas, bisa pakai yang SPF yang berapa aja tergantung dari kebutuhan kalian. Mungkin lebih tahu kalian daripada gua, kalian akan berapa lama stay di luar panas-panasan. Nah, udah gitu setelah pakai pelembab dan yang namanya sunscreen, kalian pakai yang namanya ini adalah primer. Primer itu fungsinya adalah untuk membuat makeup kita bisa bertahan lebih lama, tapi juga ada fungsi-fungsinya tertentu. Nah, kalau untuk yang satu ini gue bisa pakai karena kulit gue berminyak, jadi gue pakai yang namanya Rimmel Stay Matte Primer. Ini untuk membuat kulit gue menjadi lebih lebih matte. Nah, kalau yang ini adalah NYX Pore Filler. Itu fungsinya adalah untuk gue yang memang pori-porinya itu besar banget, jadi sama ini dia jadi diisi pori-porinya, jadi nanti kalau pas pakai yang namanya foundation dia nggak kelihatan pori-porinya. Dan untuk yang ini namanya Bare Mineral. Nah, kalau untuk yang ini Bare Mineral ini dia bisa dipakai untuk semua jenis kulit karena dia hanya berfungsi untuk memperkuat atau membuat makeup kita tahan lama. Nah, tapi setelah pakai yang namanya pelembab dan sunscreen, gue biasanya pakai yang ini. Yang ini namanya NYX Matte Finish untuk setting spray, tapi gue pakai ini untuk sebelum menggunakan yang namanya primer supaya kulit gue lebih matte lagi. Sekarang kita semprotkan ke wajah seperti itu. Terus kita kipas-kipas gini, kita tunggu agak kering. Nah, sekarang berhubung kulit gue yang pori-porinya besar, jadi gue pakai nggak terlalu banyak ya, jadi segini aja. Dan ini akan gue pakai ke bagian dimana pori-pori gue besar, yaitu di hidung, di sini. Jadi gue nggak pakai di semuanya, hanya dipakai di bagian-bagian yang memang membutuhkan aja. Di sini. Kalian harus coba yang namanya ini NYX Pore Filler. Ini bikin kulit jadi lembut banget. Setelah pakai itu, gue pakai yang namanya Rimmel Stay Matte. Ini primer. Ini untuk bikin kulit gue lebih matte atau nggak berminyak. Pakainya dikit aja. Pakainya segini aja. Dan gue akan ratakan ke T-zone gue, yang dimana T-zone memang memproduksi minyak lebih banyak dibandingkan daerah lain. Kayak gitu. Penggunaan primer selesai, sekarang lanjut ke bagian foundation. Lanjut ke foundation. Sekarang gue pakai dari Sari Ayu yang Color Trend 2014 inspirasi Borneo, The Colors of Asia Mousse Foundation, yang mungkin nanti gue akan upload review dari foundation ini. Tapi yang pasti lumayan untuk gue yang memang notabene kulit gue berminyak. Ini lumayan bagus, tapi mungkin harus di pair atau dipasangkan dengan lebih ke powder yang matte khusus untuk yang kulit berminyak. Tapi kalau untuk kulit yang normal atau cenderung kering, mungkin ini bisa dipasangkan dengan hanya bedak tabur aja gitu, atau pakai tway cake lagi supaya kulit lebih kelihatan cantik. Dan gua akan pakai ini brush dari Real Technique. Sekarang biasanya gue pakai seperti ini. Dan untuk penggunaan ini tips aja, karena gue udah bikin review dan selain review gue juga bikin full review. Jadi untuk reviewnya gue hanya menyebutkan bagaimana kesan gue menggunakan ini, mudah atau tidak. Terus kalau untuk full reviewnya gue bikin video tentang mousse foundation dari Sari Ayu ini.
Itu gue pakai seharian dan gue lihat gimana hasilnya. Jadi kalian nanti tinggal lihat aja ya di video lain. Sekarang lanjut ke yang namanya concealer. Nah, untuk concealer gue pakai yang dari Maybelline. Ini Maybelline Fit Me yang nomor Fair Clear ini. Kayak gini. Gue akan pakai di bawah mata, di kelopak mata sebagai base untuk eyeshadow gue. Di atas hidung kayak gini, di bibir, di cupid's bow, di dagu, di kening. Dan gue akan pakai lagi tadi brush yang gue gunakan untuk menggunakan foundation. Untuk penggunaan concealer, teman-teman jangan lupa yang namanya di tap atau ditepuk-tepuk gini, karena kalau dia diseret gini atau di buff gitu ya, di gini, itu dia akan bikin si foundationnya jadi geser. Nah, gua akan pakai concealernya ditepuk-tepuk kayak gini. Untuk bagian kelopak mata gua akan gunakan jari manis. Oke, selesai. Selanjutnya gue akan gunakan yang namanya dari Coty Airspun ini. Ini adalah loose powder, tapi dia coveragenya lumayan tinggi dan translucent, jadi nggak ada warnanya. Gue akan gunakan ini di atas bagian dimana gue tadi pakai concealer, yaitu di kelopak mata, di kening. Di sini adalah fungsinya adalah supaya nggak keris atau jadi nggak menggumpal-gumpal gitu di bagian lipatan. Untuk bagian perimeter luar, tadi gue pakai kan cuma kurang lebih di daerah T-zone, yaitu untuk meng-highlight bagian wajah gue, dimana gue mau bikin dia lebih menonjol atau kalian bisa lebih lihat. Dan untuk bagian-bagian dimana gue akan menyembunyikan atau akan menggunakan yang namanya kontur, gue pakai yang lebih natural warnanya. Ini dari Sari Ayu Martha Tilar juga. Ini yang Sari Ayu Putih Langsa Tway Cake, nggak ada nomornya. Oke, selesai. Sekarang ke bagian alis. Tapi sorry banget, gue akan percepat untuk penggunaan alis ini karena kalian bisa lihat di video gue sebelumnya untuk gimana caranya gue bikin alis. Alis sudah selesai. Sekarang lanjut ke bagian mata. Untuk bagian mata gue pakai dari yang namanya ini Morphe Brushes. Maaf banget teman-teman kalau misalkan gue pakai selalu produk-produk dari luar, karena terus terang aja untuk produk dari dalam negeri gue belum punya terlalu banyak, dan gue cuma punya ini dari Sari Ayu dan kayaknya nggak sesuai dengan look yang mau gue bikin, jadi terpaksa sorry banget gue pakai dari ini Morphe Brushes. Ini yang 35C atau 35 colors. Jadi ini isinya itu semua yang warna-warna kayak gini, terang. Dan gue akan bikin untuk make up look kali ini, apa ya namanya, kayaknya pinky blue make up look untuk wisuda, karena nanti gue akan pasangkan dengan yang namanya eyeliner dari NYX yang baru gue beli. Itu mana dia, ini kayak gini. Yuk kita mulai. Dan sekarang gue akan pakai warna yang natural dulu, ini sebagai transition color atau warna untuk supaya nanti bisa membaurkan warna lainnya. Ini dipakai atau digunakan atau diletakkan warna ini di bagian crease atau di
atas lipatan mata atau sesuai dengan tulang mata kalian atau tulang mata gue simpat di sebelah sini karena ini kalau gue pencet gini, di sinilah tulang mata gue akan pakai itu di situ warna transisinya. Sekarang gue akan pindah ke warna yang bright pink yang ini, dan gue akan pakai brush yang ini BRB S06 dari Coastal Sand mereknya. Gue akan ambil warna pinknya, gue akan letakkan tepat di bagian kris tapi agak ke bawah dari warna yang tadi gue pakai. Dan gue akan ambil warna yang ini, gue akan letakkan tepat di mana gue tadi letakkan yang warna pink ya. Jangan lupa kalau misalkan kalian meletakkan atau menggunakan yang namanya eyeshadow itu dibaurkan. Gue akan ambil lagi tadi kuas yang gue gunakan untuk dipakai warna transition, dan gue akan pakai lagi dan gue akan blend atau akan gue baurkan supaya warnanya nggak terlalu kasar atau nggak tiba-tiba ada garis warna pink di sini. Gue akan baurkan, gue akan ambil lagi warna transisinya tadi, dan untuk warna kelopak matanya gue akan pakai warna yang putih ini, dan gue akan pakai dulu sebagai dasarnya yaitu eyeliner dari NYX yang jumbo eye pencil yang milk. Ini dia jumbo eye pencil dari NYX yang milk, dan gue akan pakai di bagian kelopak mata. Fungsinya adalah untuk memberikan warna putih ini nanti yang gue pakaiin di bagian kelopak mata itu dia akan lebih terang dan lebih awet, jadi nggak akan luntur. Dan gue akan ratakan menggunakan yang namanya jari manis, dan gue akan ambil brush dari Real Technique ini, dia lebih tipis gitu khusus untuk bagian kelopak mata. Sekarang kita ambil yang warna putih dan kita letakkan di bagian yang tadi kita udah pakai yang namanya NYX Jumbo Eye Pencil warna milk atau warna putih. Oke, kayak gini. Dan gue akan ambil lagi warna pink tadi. Kalau misalkan sepertinya warna pinknya terlalu terintimidasi sama warna putihnya, sekarang gue akan ambil lagi warna pinknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa di blend di bagian crease-nya supaya nggak ada harsh line atau garis terlalu kasar dimana crease-nya tiba-tiba ada warna pink tua gitu. Oke, untuk bagian pojok mata bagian luar gue akan gunakan yang namanya warna hitam yang ini, tapi sedikit aja, hanya untuk memberikan kesan lebih dalam crease-nya. Gue akan ambil sedikit aja dan gue akan simpan di sini. Dan gue akan blend menggunakan blending brush yang tadi gue gunakan untuk warna pink. Gue pakai untuk memblend warna hitamnya. Untuk bagian bawah matanya gue akan ambil warna ini, dan gue akan pasangkan dengan eyeliner yang tadi yang warna biru ini. Ini yang satin blue dari NYX Eye and Eyebrow Pencil. Jadi ini bisa dipakai untuk eyebrow, bisa untuk eyeliner. Jadi gue akan pakai ini dulu dan gue akan nanti smudge dengan eyeshadow yang warna biru tadi. Setelah penggunaan eyelinernya, gue akan ambil warna ini dan gue akan letakkan di bagian tepat sekali dengan bulu mata bagian bawah.
Sekarang ke bagian eyeliner. Untuk eyeliner gue sekarang pakai yang namanya Maybelline New York Hyper Sharp Liner yang kayak gini, yang tutupnya warna emas ini. Kenapa gue pilih ini? Ini waterproof, dibawa tidur juga enggak luntur, kena air mata juga enggak luntur, karena kebetulan memang mata gue minus, jadi biasanya memproduksi lebih banyak air gitu. Jadi kalau misalkan gue lin kayak gini itu dia biasanya smudge kalau untuk eyeliner yang lainnya, tapi kalau yang ini enggak. Dan ini ujungnya kayak gini, jadi lebih mudah untuk penggunaannya. Dan untuk tips untuk teman-teman di sana, gue akan kasih tahu gimana caranya gue pakai eyeliner dengan mudah. Caranya adalah kalau misalkan kalian takut pakai eyeliner yang namanya eyeliner cair ini berantakan, caranya adalah gunakan felt tipnya ini atau ujung pensilnya ini sebagai guide kita. Jadi kita udah nggak perlu lagi untuk memaksakan bikin garis, hanya tinggal ditempel aja di bagian yang namanya bulu mata kita sendiri kayak gini. Ini tinggal ditempel gini aja, nggak usah bikin garis lagi. Tuh, kalian udah dapat garis yang rapih kayak gini. Ini diterusin sampai ke ujung sini, ditempel aja kayak gitu, ya kan? Diterusin sampai ke bagian ujung luar mata. Yes, selesai kan? Gampang kan teman-teman pakai eyeliner cair ini? Oke, sekarang gue akan repeat ke bagian sebelah kiri mata. Beres deh. Tapi untuk makeup kali ini, karena ini kan untuk makeup wisuda, jadi mungkin makeup ini adalah kenang-kenangan untuk teman-teman nanti yang wisuda di sana. Jadi gue akan bikin tampilan ini lebih badai dan lebih dahsyat, jadi supaya bikin kenang-kenangan yang nggak pernah kalian lupakan. Untuk eyelinernya gue akan pakai eyeliner yang namanya wing eyeliner. Jadi gue akan wingkan. Tips lagi untuk bikin wing eyeliner, untuk kalian yang masih ragu untuk bikin garis di mata, takut bengkok-bengkok, gunakan manfaat dari ujung pensilnya ini. Kita pakai, kita akan tempel lagi kayak tadi. Kayak gitu. Jadi kan gimana nggak gampang tuh. Gampangnya bikin eyeliner, selesai kayak gini. Sekarang untuk maskara, sekarang gue akan pakai dari yang namanya Maybelline Hypercurl Volume Express Mascara. Kenapa gue pakai ini? Karena ini enak banget dipakai untuk bagian bawah mata. Ini bikin bagian bulu mata gue nih jadi panjang banget. Kalian bisa lihat. Selesai. Hihi. Bulu mata bagian bawah tebal dan panjang, seneng banget. Nah sekarang ke bulu mata bagian atas. Kemarin setelah gue upload review tentang yang namanya Benefit Rollerless Mascara ini, banyak sekali yang nanya di mana gue bisa beli. Ini gue beli kemarin di Sephora di Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading. Dan untuk kalian yang memang berminat untuk beli ini, mungkin kalian bisa cari di Instagram, coba cari aja hashtagnya Benefit atau hashtagnya jual Benefit Rollerless Mascara, mungkin kalian bisa cari. Dan ini kalau nggak salah harganya itu 180.000 waktu gue beli di Sephora, tapi mungkin kalian bisa dapat harga lebih murah untuk di Instagram. Nah untuk jalan keluar lain, kalau misalkan kalian nggak bisa dapetin ini atau kalian merasa ini susah banget didapat, kalian bisa beli yang namanya Maybelline The Velvet Volume Express yang waterproof. Yang ini, kalau yang ini kan nggak waterproof, tapi dia memang bikin bulu mata kita lebih bervolume dan lebih lentik. Dan ini juga fungsinya sama, dia volume express tapi dia waterproof dan harganya lebih murah. Ini yang Maybelline, jadi kalian bisa pakai ini. Nah sekarang kita lanjut ke bagian bulu mata palsu. Gue pakai ini gue lupa tipenya apa ya namanya ya. Dan yang pasti ini gue beli di Caroline Tandiono. Jadi nanti kalau misalkan kalian penasaran harganya berapa, go cek Instagramnya Caroline Tandiono. Oke, sekarang kita pakai yang namanya bulu mata palsu.
Sekarang ke bagian bulu mata bagian yang atas, gue pakai yang ini, Hypercurve Volume Express Mascara. Oh ya, untuk penggunaan maskara di mata yang memang sudah menggunakan false lashes, gue biasanya hanya menggunakan maskara di bagian bulu mata gue yang asli aja. Jadi untuk false lashesnya gue nggak pakein maskara, karena supaya gue bisa dapetin bulu mata yang awet. Karena untuk penggunaan bulu mata biasanya gue nggak hanya cuma pakai satu kali, gue akan pakai dia berulang-ulang kali. Bulu mata palsu ini harganya cuma Rp5.000 per satuannya, per setnya. Tapi gue pakai bisa satu set ini gue pakai 20 kali lebih kali. Sekarang contouring. Untuk contouring gue pakai ini sebetulnya blush on, tapi dia warnanya warna taupe. Ini dari NYX yang PB11 yang taupe. Warnanya kayak gini. Ini gue pakai sebagai contouring powder gue. Gue akan ambil di tetap brush dari Real Technique dan gue akan letakkan ini di bagian sini. Gue ambil ke depan kayak gini. Contouring selesai, sekarang kita tinggal memberikan kulit kita lebih ke warna yang hangat atau biar wajahnya nggak terlalu pucat. Karena tadi kan contouring. Nah, gue pakai yang dari Rimmel ini natural bronzer yang Sun Bronze nomor 022. Gue akan pakai seperti gue pakai tadi konturnya. Contouring bronzing selesai, gue akan pakai powder yang tadi untuk membersihkan bagian sini. Contouring bronzing selesai, sekarang gue akan ke bagian highlighting. Tapi untuk highlighting ini gue nggak akan menggunakan yang namanya highlighter, gue akan gunakan yang namanya powder, tapi dia ada brightening effect-nya. Ini dari The Face Shop, ini yang skin brightening UV SPF 50. Gue akan pakai ini menggunakan yang tadi brush yang gue pakai untuk powder. Untuk bagian tear dot sama bawah alis juga cupid bows dan lain-lain, gue akan pakai dari ini yang namanya Carly Bible Palette. Tapi gue akan pakai malah eyeshadow biasanya, dia lebih bagus dibandingin yang highlighter 4-nya ini. Gue akan pakai yang warna gold ini di bagian ujung hidung, cupid bows, sama di dagu. Untuk bagian lainnya gue akan pakai yang warna pink ini, kayak di sudut mata bagian dalam, di atas alis. Untuk blush on gue akan pakai dari ini, dari Sari Ayu Marta Tilar. Ini yang nggak ada deskripsi apa-apa, pokoknya ini dari Sari Ayu Marta Tilar kayak gini. Gue akan pakai brush yang ada di sini. Selesai, sekarang ke lipstick. Untuk lipstick, karena wisuda ini pasti acaranya sangat lama, jadi gue akan menyarankan kalian untuk menggunakan yang namanya matte lip cream karena dia awet. Jadi mungkin kalau misalkan pada waktu wisuda dimulai sampai dengan akhir itu akan makan waktu beberapa jam. Kalau untuk lipstick biasa ditambah dengan terik sinar matahari, atau mungkin kalian memang tetap ada di gedung gitu untuk acara wisudanya, dan kalian mungkin kalau pakai lipstick yang krim atau yang biasa itu dia akan hilang. Nah, gue akan saranin kalian menggunakan yang namanya matte lip cream, dan ini gue pakai dari Colourpop Ultra Matte Lip Cream yang Lumiere 2. Dan ini adalah kolaborasi antara Kathleen Lights dengan Colourpop. Jadi kalian bisa lihat atau cari yang namanya Kathleen Lights itu di YouTube. Dia juga YouTuber dan dia adalah salah satu idola gue.
Oh ya, untuk penggunaan ultra matte lip cream atau lipstick yang krim atau lipstick yang bakal kering, jadi setelah penggunaan jangan di tap-tap gitu, jadi biarin dia kering seperti biasa. Dan kalau misalkan kalian punya kesulitan untuk menghapus yang namanya matte lip cream ini, gue punya video tips bagaimana caranya gue untuk menghapus matte lip cream ini. Oke, jadi kayak gini hasilnya teman-teman. Ini dia makeup sudah khusus untuk kalian gue bikin. Dan pastinya gue cuma bikin yang namanya curly aja rambutnya, karena ini paling mudah daripada kalian yang namanya disanggul atau ini atau itu ya. Nah kayak gini hasil akhirnya teman-teman.